Bab 551. Jangan sisakan apapun untuk mereka. Menjadi bandit. Saat mendengar perkataan menara kecil, ekspresi wajah Sander langsung kaku. Mampuslah. Apakah Bibi Monica akan mengkhianatinya? Saat berpikir demikian, Sander menoleh ke arah Monica yang ada di sampingnya. Monica tersenyum tipis, lalu Sander merasa senyuman ini sangat aneh. Sander berkata dalam hatinya, "Tuan Pagoda, apakah kita kabur saja?" Dia merasa dengan kondisi sekarang pergi ke sekte masa lalu sama dengan pergi mati. Pagoda kecil berkata, "Apa kamu tidak merasa sudah terlambat?" Sander pun terdiam. Di saat itu juga, Monica mendadak menoleh ke arah Sander dan berkata, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Sander berpikir sejenak dan berkata, "Bibi Monica, bagaimana jika kita memanggil orang yang lebih banyak lagi?" Monica melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu, kita berdua bekerja sama sudah sama dengan tak terkalahkan." Sander diam tak berkata. Dia ingin sekali berkata, "Kamu ingin membual, tetapi mohon jangan mengajakku." Namun, Sander tidak mengatakannya. Bibi Monica terlihat sangat baik, tetapi firasat Sander mengatakan, dia pasti bukan orang biasa. Tidak lama kemudian, mereka berdua pun terbang semakin jauh. Di sisi lain, pada saat ini, Angel dan lainnya sedang bertarung dengan Cindy dan lainnya. Di bawah teriakan si putih, Tao Langit semakin banyak, tetapi pasukan berkuda naga kuno milik Cindy mulai tertekan dan mulai mundur. Namun, Tao Langit dan lainnya juga tidak bisa membunuh prajurit berkuda naga kuno ini, karena mereka rata-rata memakai baju zirah ilahi kelas terbaik. Senior Suyue dan lainnya juga bertarung sengit dengan master dari paviliun pedang. Kondisi sangat seimbang. Saat itu, Warni mendadak mundur ke sampingnya wanita bergaun hijau. Dia menengadahkan kepala ke langit, lalu berkata dengan serius, "Apakah orang-orang tadi adalah Aula Laksa Dewa?" Wanita bergaun hijau menganggukkan kepalanya. Warni mengerutkan kening dan berkata, "Dia." Wanita bergaun hijau tersenyum dan berkata, "Jangan panik, Nona Monica sudah pergi membantunya." Setelah itu, dia seolah teringat sesuatu dan merasa bingung berkata, "Berdasarkan aturan, seharusnya sudah kembali, tapi mereka..." Ekspresi wajah Warni langsung berubah ketika mendengar perkataan ini. Monica. Wanita ini sedikit tidak normal. Waktu di alam semesta Guanxuan, wanita ini pernah menimbulkan banyak masalah besar. Bahkan hingga merebut kekuasaan. Memberontak. Benar-benar hal di luar dugaan. Untung saja ketua akademi adalah orang yang baik, kalau tidak tanpa Master Pedang Dunia dan Oril, dia mungkin bisa berhasil. Karena kabinet akademi tidak bisa menekannya. Akhirnya karena tidak ada cara, Mile menyuruhnya pergi berkembang di Sungai Waktu. Setelah dia sampai di Sungai Waktu, seketika langsung menimbulkan banyak masalah di sana. Kaisar Bandit. Sebutan ini bukan datang tanpa alasan. Dalam Sungai Waktu, ada banyak sekte, termasuk beberapa klan Gu kuno juga pusing saat mendengar namanya, bahkan tidak berani mencari masalah dengannya. Sekarang Sander mengikutinya, Warni sedikit khawatir. Wanita bergaun hijau juga sedikit khawatir. Karena dia juga pernah mendengar kisah Nona Monica ini, tetapi dia merasa seharusnya tidak akan melakukan hal di luar nalar. Di saat itu juga, seorang berbaju hitam mendadak muncul di depan dua wanita ini. Orang berbaju hitam memberi hormat dan berkata, "Nyonya, Nona Monica membawa Tuan Muda Sander ke sekte masa lalu." Dua wanita itu langsung tercengang saat mendengar perkataan ini. Wanita bergaun hijau memandang orang berbaju hitam dan berkata, "Pergi ke sekte masa lalu." Orang berbaju hitam menganggukkan kepalanya. Wanita bergaun hijau pun diam saja. Warni sangat panik. Apa yang ingin dilakukan oleh wanita ini? Wanita bergaun hijau langsung berkata, "Segera cari Nona Feni, Nona Jessie, Nona Tu, Destri dan Eria, minta mereka segera pergi ke sekte masa lalu, harus cepat." Orang berbaju hitam langsung pergi.
Warni berkata dengan serius, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Wanita bergaun hijau diam sejenak barulah bertanya, apakah dia akan mencelakai Sander? Warni langsung terdiam. Di sungai waktu, Sander dan Monica terus melawan arus. Di saat itu juga, Monica mendadak berkata, apakah pagoda kecil berada di tanganmu? Sander menganggukkan kepalanya. Monica melirik Sander sekilas, lalu berkata, apakah aku boleh meminjamnya 2 hari? Sander masih belum menjawab, pagoda kecil langsung berkata, jangan. Jika Fanny adalah penjahat, maka wanita yang ada di depannya adalah setan. Benar-benar setan di dunia. Dia bisa melakukan segala hal di luar nalar manusia. Fanny masih memiliki sifat manusiawi, meskipun sikapnya sangat kasar. Asalkan kamu tidak mencari masalah dengannya, dia juga tidak akan peduli padamu. Sedangkan wanita yang ada di depannya adalah selalu memikirkan cara untuk mencelakai orang lain. Saat mendengar perkataan pagoda kecil, Sander langsung bimbang, firasatnya mengatakan tidak boleh meminjamkan pagoda ini. Monica mendadak berkata, aku hanya ingin pinjam dan lihat saja. Setelah itu, dia memandang Sander dan berkata, kamu kira aku ingin menculik pagodamu? Sander tersenyum dan berkata, aku tidak berpikir seperti itu. Monica tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya. Sekarang sudah masuk tahap seperti ini, Sander mana mungkin tidak memberikannya, maka itu, dia memberikan pagoda kecil kepada Monica. Monica melihat pagoda kecil yang ada di tangannya, dan tersenyum berkata, aku akan menelitinya dulu, nanti baru kembalikan padamu. Usai berkata, dia langsung menyimpan pagoda kecil itu. Sander sedikit bingung, lalu berkata, Bibi, sepanjang perjalanan ini, aku mengandalkan Tuan Pagoda. Sander ingin mengatakan, cepat kembalikan padaku. Tentu saja, dia juga tidak berbohong. Sepanjang perjalanan ini, dia bisa bertahan hingga sekarang. Tuan Pagoda memiliki kontribusi besar. Perlu diketahui, dia bisa pulih begitu cepat semuanya karena Tuan Pagoda. Monica tersenyum dan berkata, aku tahu kamu sangat kasihan, tenang saja, mulai dari sekarang, Bibi akan melindungimu, kamu hanya perlu ikut di belakangku. Sander melirik Monica sekilas dan diam tak berkata. Bibinya terlihat sedikit tidak normal. Monica memandang ke arah jauh, dan tersenyum berkata, sebentar lagi, kita akan sampai di sekte masa lalu. Sander berkata, Bibi, dulu kamu pernah pergi ke sekte masa lalu. Monica menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia melirik Sander sekilas dan berkata, wanita itu sangat hebat, aku tidak bisa mengalahkannya. Sander berkata, kali ini kita pergi ke sekte masa lalu, ada berapa persen? Monica langsung menjawab tanpa berpikir panjang, 100%. 100%. Sander sedikit kaget, lalu berkata, kenapa 100%? Monica tersenyum dan berkata, kamu jangan khawatir, ada aku. Kamu mengikuti aku, apakah aku akan mencelakaimu? Sander diam tak berkata lagi. Kenapa bibinya ini seolah-olah sedang menipu dirinya? Tidak seharusnya. Bagaimanapun juga bibi kandungnya. Bibi. Sander sangat menghormati semua bibinya. Karena sepanjang perjalanan ini, dia berjumpa banyak bibi, bukan hanya memiliki kemampuan yang hebat, juga sangat bisa diandalkan. Apakah dirinya panik berlebihan? Saat berpikir demikian, Sander pun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Lia, bibi kandung mana mungkin akan mencelakai dirinya. Pada saat ini, Monica mendadak berkata, ada energi kuat di sekitar ini. Saat mendengar perkataan ini, Sander menoleh ke sekitar, dia juga merasakan ada banyak energi kuat di sekitarnya. Monica tersenyum dan berkata, seharusnya master dari sekte masa lalu. Sepertinya mereka sudah tahu kita akan datang ke dunia masa lalu. Sander berkata dengan serius, mereka tidak menghalangi kita, apakah ingin melepaskan kita masuk ke dunia masa lalu? Saat mendengar perkataan Sander, Monica sedikit kaget, keponakannya ini sedikit pintar.
Lalu, dari ekspresi wajahnya, dia masih sedikit mewaspadainya. Tanpa berpikir panjang, Monica tersenyum dan berkata, mereka tentu saja berharap kita masuk ke dunia masa lalu, karena ada kamu di sini. Dirinya ada di sini. Xander langsung tercengang. Monica tersenyum dan berkata, apa kamu tidak ingin pergi melihat sekte masa lalu? Xander berkata, ingin, tapi... Monica tersenyum dan berkata, kita sudah sampai. Saat mendengar perkataan ini, Xander menoleh ke ujung langit. Ada sebuah prasasti batu yang berdiri di sana, tertulis dunia masa lalu. Dunia masa lalu. Xander menoleh ke arah Monica. Monica langsung menarik lengannya, lalu menghilang dari tempat. Tidak lama kemudian, mereka berdua langsung masuk ke dalam dunia masa lalu. Tidak lama kemudian, Xander dan Monica berada di atas awan, lalu ada banyak istana kuno yang menjulang tinggi ke langit. Xander menoleh ke arah istana yang paling besar, lalu tertulis sekte masa lalu. Sekte masa lalu. Xander melirik sekitar, kondisi sangat tenang namun tidak normal. Tidak ada master yang mengadang jalan mereka. Xander berpikir sejenak, lalu berjalan mendekati Monica. Di saat ini, dia hanya bisa memilih untuk percaya kepada bibinya ini. Monica memandang ke sekte masa lalu yang ada di kejauhan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Boom! Di saat itu, seorang senior tua mendadak muncul di depan mereka berdua. Seiring munculnya senior ini, tiba-tiba muncul aura-aura yang tersembunyi. Hanya merasakan aura, tetapi tidak tahu berada di mana. Xander mengerutkan kening, lalu mulai berhati-hati. Senior menatap Monica, peringkat Suyue urutan pertama, Kaisar Bandit. Peringkat Suyue urutan pertama. Saat mendengar senior itu, Xander langsung terdiam, dia memandang Monica dengan muka tercengang. Tak disangka bibi Monica adalah peringkat Suyue urutan pertama. Monica tersenyum dan berkata, kali ini aku datang ke sekte masa lalu hanya ingin meminjam barang. Senior itu memandang Monica dan berkata, kenapa? Kamu ingin merampas barang sekte masa lalu? Monica berkata dengan serius, bukan merampas, kenapa begitu kasar? Aku bilang pinjam, hanya pinjam. Senior itu mulai menyindir, Kaisar Bandit, kamu jangan menipu lagi. Jangan membuat keributan di sekte masa lalu, kamu. Monica mendadak mengayunkan tangannya. Boom! Energi yang kuat langsung membuat senior itu terpelanting. Monica melihat senior itu terbang, hari ini aku ingin membuat keributan. Kurang ajar. Senior itu langsung mengamuk, dia menyerbu lalu berubah menjadi cahaya menyerbu ke arah Monica. Monica sama sekali tidak takut, dia mengangkat tangan kanannya, lalu menekan ke bawah. Boom! Satu tekanan ini, seketika membuat dimensi di sekitar ambruk. Senior itu kembali terpelanting. Setelah senior itu terpelanting, Monica mendadak berkata, keluar saja. Hahaha. Suara tawa menggema di sekitar, kemudian dimensi terbuka, lalu muncul ratusan master. Ekspresi wajah Xander langsung berubah. Dia ingin menyerang, tetapi menyadari orang-orang ini bukan dari sekte masa lalu, melainkan orang dari pihak Monica. Lalu, seorang pria berbadak kekar berkata, jika bisa merampas sekte masa lalu, adalah keberuntungan bagi pasukan bayaran bandit. Pasukan bayaran bandit. Monica mendadak mengayunkan tangannya dan berkata dengan semangat, rampas. Jangan sisakan apapun untuk mereka. Xander tercengang melihat semua ini. Bersambung.